Selamat pagi anak-anak semua, bagaimana kabar kalian di rumah? Tentu sehat dan baik-baik saja ya. Kita kembali di dalam pelajaran tematik 1G subtema 4. Hari ini kita membahas pelajaran PKN tentang aturan merapikan benda. Anak-anak, kalian tentu sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya. Ayo kita mulai saja pembelajaran kita. Anak-anak, salah satu aturan di rumah adalah merapikan mainan. Aturan di rumah dibuat untuk dipatuhi seluruh anggota keluarga. Jika aturan tidak dipatuhi, akan membuat keadaan rumah menjadi berantakan. Coba kalian bayangkan jika di rumah tidak diingatkan untuk merapikan mainan, kira-kira bagaimana ya? Jadi kalau mungkin kalian atau adik bermain, lalu semua mainannya itu tersebar di lantai rumah. Ya, di ruang tamu ada, di kamar ada, di ruang makan ada, di teras juga ada. Nah, keadaan rumah akan menjadi berantakan. Karena itu memang harus ada aturan. Ya, setelah bermain harus merapikan mainannya, disimpan kembali di tempatnya. Selain supaya tidak rusak, mainan itu juga tidak akan mudah hilang jika kita disiplin untuk merapikannya. Kita sekarang akan bermain ya. Letakkan benda-benda berikut di rak yang sesuai, hubungkan dengan garis pada bukumu. Ya, coba kita lihat, ini kita tarik garis sekarang pada gambar boneka beruang. Ya, boneka beruang ini ada di rak yang paling bawah, ya, bersama dengan boneka-boneka yang lain. Lalu kira-kira gambar kedua, kotak ini di mana ya? Ya, di rak yang kedua. Lalu buku di mana? Ya, buku ada di atas sendiri. Lalu kita lihat, ya, bola ini bersama bola-bola yang lain ya, ada di rak yang itu. Lalu botol minuman. Nah, jadi benda-benda ini kita letakkan itu bersama benda yang sejenis. Buku dengan buku, bola, lalu botol-botol minuman, kotak, dan boneka. Dengan begini tentu akan lebih rapi ya anak-anak. Nah, coba anak-anak juga begitu di rumah ya. Di kamar kalian barang-barangnya diatur yang rapi ya, buku dengan buku, mainan dengan mainan. Jadi semuanya akan tertata dengan rapi dan mudah saat kita membutuhkannya. Nah, berikut ini kita akan melihat contoh aturan di rumahnya Nina ya. Adi dan Nina senang bermain bersama. Selesai bermain, mereka merapikan mainannya. Mainan jadi rapi dan tidak mudah rusak. Merapikan benda-benda yang telah digunakan adalah contoh aturan di rumah. Berikut ini adalah aturan lain di rumah Nina. Yang pertama, meletakkan sepatu di rak sepatu. Nah, ini penting sekali ya anak-anak. Jadi memang harus ada tempat khusus untuk rak sepatu ataupun sandal-sandal supaya semua rapi, tidak tersebar di mana-mana. Lalu merapikan buku setelah dibaca. Nah, ini harus dikembalikan lagi ke tempatnya supaya buku-buku itu juga teratur ya. Buku-bukunya semua juga dalam keadaan baik ya, tidak rusak jika kita letakkan di tempatnya. Lalu yang berikutnya, merapikan buku setelah belajar. Nah, setelah belajar itu bukunya dikumpulkan, ditutup dengan baik, lalu dimasukkan ke dalam tas atau ke dalam tempat buku, ya, rak buku.
Lalu yang berikutnya, merapikan piring kotor setelah makan. Jadi kalau sudah selesai makan, piringnya dibawa ke dapur, ke tempat cuci piring. Kalau kalian letakkan piringnya di mana-mana, nah itu tentu saja ya melanggar peraturan, tidak boleh ya. Jadi supaya rumah cuci ya, kalau habis minum, habis makan, dikembalikan ke dapur ya, ke tempat cuci piring. Nah, sekarang kita akan melihat di halaman ini ya. Deli lupa mengembalikan buku cerita ke tempatnya semula. Deli jadi kesulitan menemukan buku ceritanya. Benda-benda sebaiknya dikembalikan ke tempatnya setelah dipakai. Jika ingin digunakan kembali, kita akan lebih mudah menemukannya. Kita juga sebaiknya minta izin jika ingin menggunakan benda milik orang lain. Dan jangan lupa mengembalikan benda-benda tersebut setelah digunakan. Ya, ada gambar ini Deli ya. Jadi kalau habis membaca harus dikembalikan ke tempatnya supaya tidak lagi bingung ya ketika mencari. Lalu di gambar kedua, dia minta izin kepada ayah. Ayah, bolehkah aku meminjam pensil ini, ayah? Nah, jadi jika kita membutuhkan benda yang mungkin yang dimiliki orang lain, kita belum punya, kita harus minta izin dulu. Ya, tapi kalau tidak diizinkan, tidak boleh juga memaksa ya. Nah, jika diizinkan, jangan lupa mengembalikan benda tersebut. Nah, sekarang pertanyaan untuk anak-anak, apakah ada aturan tentang menggunakan dan merapikan benda di rumahmu? Nah, coba diingat-ingat apakah ada peraturan seperti itu. Sekarang kita lihat di sini ya. Tony merawat barang-barangnya dengan baik. Tony mencuci sepedanya yang kotor. Tony juga mencuci sepatunya sendiri. Barang yang dirawat tidak akan mudah rusak. Merawat barang dengan baik adalah salah satu aturan di rumah Tony. Jadi anak-anak ya, kalian juga perlu mencontoh Tony ya. Dia selalu merawat semua barang-barang miliknya dengan baik. Mainan, ya, sepatu, baju, buku-buku itu juga harus dirawat dengan baik. Ya. Jadi kalian apabila hendak membersihkan mungkin sepeda, ya bisa juga kalau belum bisa meminta bantuan kepada kakak atau mama, ya atau siapa yang di rumah yang bisa membantu kalian. Juga perhatikan ya alat-alat sekolahnya. Jangan sampai nanti pensilnya hilang, penghapusnya hilang, ya. Lalu kalian tidak tahu di mana barang-barang itu. Nah, itu juga karena mungkin menyimpannya ya tidak dengan baik. Nah, jadi anak-anak kalian harus membiasakan diri untuk merawat barang-barang yang sudah dibelikan oleh mama dan papa. Ya. Jangan nanti berpikir, wah biar aja nanti kalau dibelikan lagi. Nah, itu jangan ya anak-anak. Jadi apapun yang kalian miliki dirawat dengan baik supaya barang-barang itu tetap bisa digunakan. Nah, sekarang pertanyaan untuk anak-anak semua di rumah. Apa yang lakukan untuk merawat barang-barang milikmu? Coba diingat-ingat. Apakah kalian sudah menyimpannya dengan baik? Atau apakah kalian pernah membersihkannya? Nah, coba ya kalian ingat-ingat lagi. Dari pelajaran PKN hari ini, pertanyaan untuk anak-anak sekarang adalah apakah anak-anak bisa menceritakan aturan di rumah yang berkaitan dengan benda? Nah, coba kalian diskusikan di rumah ya. Lalu, apakah sudah bisa menyebutkan cara merawat benda? Tadi kita sudah mempelajari ya beberapa hal tentang merawat benda. Sekarang yang penting adalah anak-anak bisa mempraktekkannya di rumah dengan barang-barang milik kalian sendiri. Tentu barang-barang untuk keperluan sekolah ya.
Nah, coba apakah kalian bisa merawat benda-benda milik kalian itu? Coba kalian teliti, adakah benda yang baru dibelikan terus langsung rusak? Atau kalian punya benda-benda yang sudah lama sekali kalian miliki tetapi masih tetap ada dan terawat dengan baik? Hari ini kita sudah belajar PKN ya, tentang bagaimana aturan merawat benda-benda di sekitar kita. Ingat anak-anak, aturan yang dipakai ya, aturan yang diberikan kepada kita itu bertujuan baik. Ya, seperti aturan untuk merawat semua benda-benda yang kita miliki. Kita akan belajar menghargai, merawat, ya, memelihara semua barang-barang milik kita. Tentu anak-anak juga akan menghargai semua barang-barang dan miliknya di rumah ya. Karena ingat, kita sudah ya dibelikan oleh mama papa. Kita tentu harus berterima kasih. Caranya dengan merawat semua benda-benda itu dengan baik. Baiklah anak-anak, kiranya pelajaran PKN hari ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Tetap sehat dan tetap bersemangat ya. Tuhan memberkati.